Semuanya tampak baik-baik saja. Clyde yang merupakan seorang ayah sedang melakukan pekerjaannya, sementara putrinya sedang membuat gelang dan istrinya sedang memasak. Tetapi tiba-tiba malam itu menjadi petaka yang membuat hidup Clyde berubah 180 derajat. That's two today. Go wash out for dinner, pumpkin. Dua perampok masuk ke rumahnya. Di depan matanya sendiri, istrinya dan anaknya dibunuh. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Clyde bekerja sebagai engineer di bidang pertahanan. Dia mendesain senjata canggih dan perangkat taktis. Dia juga terlibat dalam pengembangan teknologi untuk militer Amerika Serikat. Jadi, dia orang yang cukup jenius dan cukup pinter. Nick, dia adalah seorang jaksa penuntut umum. Sekarang, tugas dia adalah memberikan hukuman yang setimpal kepada dua pelaku yang membunuh keluarga Clyde. Nah, cuman ada masalahnya nih. Nick merasa bahwa bukti-bukti di TKP itu kurang, khususnya DNA. Jadi, dia memilih untuk melakukan kesepakatan daripada lanjut ke pengadilan. Dalam sistem hukum pidana Amerika, jaksa harus membuktikan kesalahan beyond a reasonable doubt, atau bahasa Indonesianya tanpa keraguan yang masuk akal. Nick takut kalau dia masuk sidang penuh, pengacara terdakwa membongkar celah, lalu juri membebaskan mereka, dua pelaku ini. Maka dari itu, Nick melakukan plea bargain. Plea bargain adalah kesepakatan antara jaksa dan terdakwa. Terdakwa mengaku bersalah, tetapi beda dari sidang penuh. Terdakwa akan diberi sedikit keringanan. Nick bertemu dengan Clyde. Nick memberikan kabar buruk. Nick menjelaskan bahwa menurut dia, kita tidak bisa menang di pengadilan. Jadi, salah satu terdakwa yang bernama Darby akan bersaksi dan mengaku bersalah. Darby dihukum 5 tahun penjara, sedangkan terdakwa satunya lagi yang bernama Ames itu akan dihukum mati. Cuman Clyde tidak mau, soalnya yang membunuh keluarganya sebenarnya itu adalah Darby. Darby yang paling brutal. Harusnya dia yang dihukum paling berat. Clyde berkata bahwa dia melihatnya sendiri. Tetapi Nick berkata bahwa Clyde pingsan ketika perampokan terjadi. Jadi kesaksian Clyde itu tidak akan dipercaya. Clyde memohon kepada Nick untuk jangan membuat kesepakatan dengan Darby, karena Darby adalah monster. Tetapi sudah terlambat. Ternyata Nick sudah melakukan kesepakatan. Nick berkata, beginilah sistem peradilan bekerja. Do you trust me? Yeah, of course. Darby will plead guilty to murder. He serves, what, 5 years? Clyde, the judge ruled that the DNA was inadmissible. Okay, well, that's okay, because I saw their faces. Stand and the defense will tell you apart. It's not what you know, Clyde. It's what you can prove in court. I made the deal. Your office has certified this agreement. Trust that we can move forward with Mr. Ames's Are trial. you married? Excuse me? I wish ill for no man. I mean, you can't fight fate, right? Wise tale. Dengan kesepakatan tersebut, Darby dihukum 5 tahun penjara dan Ames dihukum mati. Ada satu yang membuat Clyde makin benci dengan sistem peradilan Amerika. Dia melihat Nick dan Darby berjabat tangan di publik. Itu terlihat seperti jaksa dan pembunuh bekerja sama. Seolah-olah pembunuhan terhadap istri dan putrinya itu bukan tragedi, melainkan sekedar bagian dari sebuah transaksi hukum. One at a time. Sure that justice will be served. I just wanted to say thanks for being in my corner. Nick sendiri merupakan seorang ayah. Istrinya yang bernama Kelly itu sedang mengandung seorang bayi. Waktu berjalan,
Dan 10 tahun kemudian, kita melihat bagaimana hidup Nick telah berubah. Anaknya kini sudah tumbuh besar. Ada acara, yaitu putrinya Nick akan tampil bermain selo sore nanti. Tetapi Nick tidak bisa hadir karena hari ini dia harus hadir untuk menyaksikan eksekusi mati Ames. Jadi ya, seperti biasa, Nick memilih pekerjaannya. Dalam proses eksekusi tersebut, terlihat ada yang janggal. Ames memberikan pernyataan terakhirnya. Dengan suara berat, dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan malam itu memang salah. Bahwa dia seharusnya tidak berada di rumah Clyde pada malam tragedi tersebut. Namun, ada satu hal yang dia tekankan dengan penuh penyesalan. Dia bersumpah bahwa dirinya tidak membunuh keluarga Clyde. Dengan kata lain, menurut Ames, orang yang dieksekusi hari ini adalah orang yang salah. Namun sesuatu yang aneh terjadi, yang seharusnya menjadi eksekusi yang tenang, berubah menjadi pemandangan brutal. Ames tidak merasa seperti biasanya. Dia justru menggeliat, berteriak, dan tampak kesakitan luar biasa. Detektif menemukan botol cairan kimia di belakang mesin. Di botol tersebut ada tulisan "Can fight fate". Dalam bahasa Indonesianya artinya tidak bisa melawan nasib. Kalimat tersebut persis seperti apa yang dikatakan Darby kepada Clyde di malam tragedi dan kepada Nick di ruang persidangan. Dan disitulah momen ketika Nick sadar bahwa seseorang telah mengutak-atik proses eksekusi ini dan seseorang itu tahu persis apa yang dia lakukan. You can't fight fate. I mean, you can't fight fate, right? Breathe. But I swear to God, I didn't kill those people. What's going on? We're operating under the assumption that the machine was corrupt. Objectives. Got us off the back of the machine. Fight fate. 3 years. Have the going rate for murder these days? Seluruh polisi pun langsung pergi untuk menangkap Darby. Dan satu hal yang perlu kalian tahu, pada akhirnya Darby hanya menjalani 3 tahun penjara. Dia mendapat pengurangan hukuman karena dianggap berkelakuan baik selama di dalam tahanan. Di sisi lain, terlihat Darby sedang mengkonsumsi narkoboy sembari menyewa pelacur. Seolah-olah apa yang pernah dia lakukan itu tidak pernah meninggalkan jejak moral sedikit pun. Darby ditelepon oleh seseorang. Si penelepon memberikan arahan agar Darby tidak ditangkap polisi. Darby pun mengikuti arahan tersebut. Dia berhasil kabur dari polisi, tetapi ternyata See the abandoned factories. Go toward them. Take it easy. Take it. My wife, my little girl. You know why I'll never see my wife and little girl again? Tetrodotoxin. So, it paralyzes you, but you feel everything. yang memberikan arahan tersebut adalah Clyde. Clyde sengaja melakukan ini karena dia ingin menjauhkan Darby dari penjara. Darby berhasil mengambil pistol Clyde, tetapi pistol tersebut kosong. Yang ada malah keluar duri berisi racun yang bernama tetrodotoxin. Racun tersebut masuk ke dalam tubuh Darby dan membuat dia lumpuh sementara. Walaupun Darby lumpuh, fungsi syaraf dia itu masih berfungsi dengan utuh. Dengan kata lain, Darby tidak bisa bergerak, tetapi dia tetap bisa merasakan semuanya. Kalian tahu apa selanjutnya? Clyde menyiksa Darby. Pertama, Clyde memberikan Darby cairan adrenalin agar ketika Darby merasakan rasa sakit yang luar biasa, dia tidak akan pingsan. Setelah itu, Clyde memutilasi setiap bagian tubuh Darby sampai akhirnya dia tidak bernyawa. Yang paling parah,
Clyde memotong zakar milik Darby. Sambil menyiksa, Clyde telah menyiapkan cermin di atas Darby agar Darby bisa melihat semuanya. Benar-benar psikopat. Saline solution. That should keep us going. You really are shaking this. So you don't pass out. Now this is for your penis. But we'll get to that later. It's like when I watched you slaughter my whole family. You like it? Yeah, I didn't want you to miss anything. Now they get to watch you suffer. That was the truth. Gotta say though, he's look better. Tidak lama setelahnya, detektif dan polisi menemukan jasad Darby yang sudah hancur parah karena tempat di mana jasad Darby ditemukan adalah gudang milik Clyde. Mereka pun pergi ke rumah Clyde berencana untuk menangkapnya. Namun yang terjadi justru membuat semua orang terpaku. Clyde sudah menunggu mereka. Tanpa perlawanan, dia membuka bajunya perlahan. Sebuah gestur simbolis seakan berkata bahwa dia tidak menyembunyikan apapun. Lalu dengan tenang, dia mengangkat tangan dan menyerahkan diri. Seolah-olah semua ini bukan kejutan, melainkan bagian dari rencana yang sudah dia siapkan sejak lama. Polisi memeriksa rumah Clyde dan tidak ditemukan apa-apa. Detektif menemukan sesuatu yang aneh. Clyde mempunyai buku panduan undang-undang. Clyde bukan pengacara, tetapi kenapa dia mempunyai buku tersebut? Tidak cuma itu, Clyde juga menyimpan berita di mana Nick bersalaman dengan Darby. Sebuah simbol pengkhianatan bagi Clyde. Momen yang membuatnya kehilangan kepercayaan kepada sistem peradilan. Karena tidak ditemukan satupun bukti yang mengarah ke Clyde, terpaksa mereka butuh pengakuan. Mereka butuh Clyde mengatakan bahwa dialah pelakunya. Karena selain itu, hukum tidak memiliki alasan untuk menahannya. Di sisi lain, rumah Nick kedatangan paket. Putrinya Nick mengatakan bahwa video pertunjukan cello dia itu sudah datang. Dia pun mengeceknya dan mencoba untuk menontonnya. Namun apa yang muncul di layar sama sekali bukan penampilan cello. Yang muncul justru rekaman penyiksaan Clyde terhadap Darby. Gambar-gambar brutal itu terpampang jelas di depan sampai dia menangis dan berteriak ke ibunya. Bayangin bocah kecil yang seharusnya melihat dirinya bermain musik, main cello, malah disuguhkan dengan pemandangan penuh darah. Nick muncul di hadapan Clyde. Nick berkata bahwa dia sendiri adalah seorang ayah. Dan sekarang melihat apa yang dilakukan Clyde kepada Darby, Nick berkata, hebat. Dunia menjadi lebih baik tanpa Darby dan Ames. Nick langsung menekan tombol untuk merekam semua perbincangan ini. Nick bertanya, apakah Clyde membunuh Darby? Clyde berkata bahwa dia ingin Darby mati. Darby membunuh istri dan anak dia. Bagaimana dengan Ames? Clyde berkata bahwa Ames pantas untuk mati. Nick bertanya lagi, apakah Clyde mengatur pembunuhan Darby dan Ames? Clyde berkata bahwa benar, dia merencanakannya di dalam pikirannya berulang-ulang kali. Jika kalian sadar, semua jawaban itu menggantung di udara. Cukup untuk memicu kecurigaan, tetapi tidak cukup untuk menjadi pengakuan legal. Clyde berbicara, tetapi tetap tidak benar-benar mengaku. Dia masih mengendalikan permainan. Disinilah Clyde membalikan perkataan Nick waktu itu. Clyde berkata, bukan soal apa yang kamu tahu tetapi apa yang bisa dibuktikan di pengadilan. Clyde membuat kesepakatan. Dia berkata bahwa dia bersedia mengaku asalkan Nick memberinya sesuatu. Clyde berkata bahwa di penjara dia ingin tempat tidur yang bagus. Nick sempat tertawa, menganggap itu permintaan konyol. Tetapi tatapan Clyde tidak berubah. Dia serius. Malah sangat serius. Nick tentu tidak menerima kesepakatan tersebut lalu pergi. Temannya Nick yang bernama Jonas tentu bertanya, kenapa Nick tidak menerima kesepakatan itu saja? Kasih kasur bagus,
Clyde mengaku, tetapi Nick berkata bahwa dia tidak percaya. Sepertinya Clyde mempermainkan kita. Nick dapat kabar dari rumah. Istrinya dan anaknya menangis soal rekaman Darby. Nick menyuruh istrinya untuk tenang. Dia juga menyuruh istrinya untuk memberitahu putrinya bahwa rekaman tersebut bukan sungguhan. Karena pelaku memakai topeng di rekaman, Nick tidak bisa membuktikan di pengadilan bahwa di rekaman tersebut adalah Clyde. Investigasi mulai terasa buntu. Tim forensik butuh waktu panjang. Bukti fisik tidak ada. Dan tekanan publik makin besar. Nick sendiri juga berpikir akan lama menunggu hasil investigasi yang belum tentu kunjung menentukan titik terang. Pada akhirnya, dengan enggan, Nick menerima kesepakatan Clyde. Kalau tempat tidur king size itu bisa membuat Clyde membuka mulut dan memberikan pengakuan, maka itu lebih baik daripada tidak ada jalan keluar sama sekali. Did you murder Clarence Darby? I wanted him dead. Rupert Ames deserved to die, as I planned it in my head over and over again. None of these are an admission of guilt, Nick. Now you're the one who makes deals with murderers, yeah? Bet. I want a nice new one for myself. Well, it's not what you know, it's what you can prove in court. It's bad. Pengadilan dilakukan. Clyde tidak menggunakan pengacara. Dia sendiri. Clyde berdiri dan memberikan pernyataannya. Clyde memulai dengan mengatakan bahwa dia adalah warga negara yang taat hukum. Selama hidupnya, dia tidak pernah sekalipun berurusan dengan pengadilan. Dan fakta bahwa ini adalah pertama kalinya dia berbicara di ruang sidang. Justru membuktikan bahwa dia bukan kriminal yang biasa keluar masuk sistem. Dia marah karena Nick dan timnya tidak menghadirkan satupun bukti. Tidak ada saksi, tidak ada senjata, tidak ada bukti fisik atau forensik yang dapat menunjukkan bahwa dirinya terlibat dalam pembunuhan Darby maupun Ames. Jadi, dalam keadaan sekarang ini, kecuali negara memperoleh beberapa informasi baru yang bisa menghubungkan keterlibatannya dalam kasus ini, maka ini sangat merugikannya, bahkan melanggar secara konstitusi untuk menahannya tanpa adanya jaminan. Dan ya, inilah kenapa Clyde mempunyai buku panduan undang-undang. Dia mempelajari hukum bukan untuk melindungi dirinya, tapi untuk menjebak Nick. Soalnya, setelah hakim setuju dengan Clyde, dia malah tepuk tangan. Bukan tepuk tangan hormat, tetapi tepuk tangan sinis. Tepuk tangan yang menunjukkan betapa kaget dan jijiknya dia terhadap betapa mudahnya dia hampir lolos dari kejahatan brutal yang dia lakukan. Clyde benar-benar tidak percaya bahwa hakim akan membebaskannya. Dia berdiri menatap seluruh ruang sidang, lalu mengatakan sesuatu. Aku membunuh Darby, aku membunuh Ames. Dan hakim ini baru saja hampir membebaskanku. Your Honor, I'm a law-abiding citizen. Prosecution has not presented one single piece of evidence against me. Your Honor, Mr. Shelton has agreed to give us a full confession. Thank you. You were about to let me go. Are you kidding me? Because apparently I just killed two. You were about to let me walk right out that door. Too busy treating the law like it's a One fucking more time. thing of the people. Bail denied. See you later, Nick. His balls with a hacksaw. Kesepakatan adalah kesepakatan. Clyde mengaku. Clyde berkata bahwa yang ada di video adalah dia. Supaya percaya, Clyde memberikan detailnya. Clyde mengambil jari tangannya dengan pemotong kawat, jari kakinya dengan pembuka kaleng, bolanya dengan gergaji, dan anunya dengan pemotong kardus. Bagaimana dengan Ames? Clyde berkata bahwa sekarang dunia serba otomatis. Jadi, dia meretas ke dalam server perusahaan pengiriman dan menukar beberapa angka sehingga paketnya datang ke dia. Lalu di paket tersebut, dia mengganti klarium kloridanya dengan sesuatu yang lebih disengaja. Nick mendapatkan semua yang dia butuhkan. Tetapi Clyde menawarkan kesepakatan lagi. Clyde ingin makan siang enak.
dia ingin daging stik besar dengan tambahan kentang goreng, asparagus, dan saus mentega. Clyde juga ingin iPod-nya supaya dia bisa mendengarkan musik sambil makan. Apa yang Clyde tawarkan? Nyawa Bill Reynolds. Bill Reynolds adalah pengacaranya Darby dulu. Nick keluar dan benar, istrinya Bill berkata bahwa suaminya menghilang 3 hari yang lalu. Clyde menyuruh Nick untuk membawakan makanan dan iPod-nya tepat jam 1 siang. Permintaan Clyde dikabulkan. Jam 1 lebih sedikit, Clyde mendapatkan makanan dan iPod-nya. Kesepakatan adalah kesepakatan. Clyde memberikan Nick koordinat di mana Bill Reynolds berada. Tetapi karena sudah jam 1 lewat, Clyde berkata bahwa dia tidak tahu apakah Bill Reynolds itu masih hidup atau tidak. Sementara itu Clyde tidak asal memilih makanan. Dia meminta stik besar dan di dalam stik tersebut itu ada tulang yang bentuknya tajam. Kalian tahu apa yang dia lakukan dengan tulang tersebut? Steak, seared, medium rare. Just wanna wait. Well, that's disappointing, Warden. 39 degrees, 57 minutes. Better hurry, Nick. Come on over here, join me. There's plenty to go around. Want some steak? You like steak? Steak. Good, huh? Sorry, Nick. Just did. It's gone. IV line's going to this. I need a shower, Ward. Bill Reynolds sudah meninggal dunia dan Clyde dipindahkan ke ruang pengasingan karena telah membunuh teman selnya. Datang Nick, lalu dia memberikan gelang milik Clyde yang disita polisi. Nick memberikan pernyataan pedas. Nick bertanya, apakah istrinya dan anaknya Clyde bangga dengan apa yang dilakukan Clyde sekarang? Clyde hanya bisa diam, lalu dia berkata, istrinya dan anaknya sudah mati. Jonas menemukan seseorang. Jadi, setelah dilakukan penyelidikan, ada seseorang yang berani berbicara soal Clyde. Orang ini pernah bertemu dengan Clyde ketika bersama melakukan operasi pemerintah. Dia adalah seorang mata-mata dan dia berkata bahwa Clyde adalah otaknya. Jadi, dia yang membunuh orang dan Clyde yang merencanakannya. Clyde tahu cara membunuh seseorang tanpa perlu keluar rumah, tanpa perlu muncul di lokasi, dan tanpa meninggalkan jejak. Ada cerita, ada satu sasaran yang sangat sulit dibunuh. Target ini dilindungi, sulit dijangkau dan hampir mustahil disentuh. Pemerintah sudah mencoba segalanya, menggunakan rudal jelajah, drone pemangsa, dan bahkan mempertimbangkan bom untuk meratakan seluruh wilayah tempat tinggal target. Semua rencana itu gagal. Mereka minta bantuan Clyde. Yang dilakukan Clyde, dia mengembangkan sebuah pakaian Kevlar dengan alat berteknologi tinggi yang terbuat dari serat karbon yang dimasukkan ke dasi. 2 hari kemudian, sasaran mati. Tanpa ledakan, tanpa bunyi, tanpa saksi, tanpa jejak. Dan sampai hari ini, tidak ada yang tahu bagaimana Clyde melakukannya. Pria ini memperingatkan Nick dan Jonas jika Clyde berada di penjara karena dia ingin di penjara. Jadi, setiap aksi yang dilakukan Clyde menandakan sesuatu. Besoknya, Nick dan Jonas bertemu hakim. Nick dan Jonas datang ke sana hanya untuk meminta hakim membatasi akses Clyde baik dengan dunia luar maupun dengan sesama tahanan. Intinya, Clyde harus memiliki akses yang sesedikit mungkin, karena semakin banyak akses, semakin besar potensi Clyde menjalankan rencananya. Dan ya, hakim memberikan mereka izin, tetapi tiba-tiba Want to limit his options. Give him less contact, less access. Okay. I'm game. Hello? Back out. I'm good.
vengeance. I could have slaughtered you or your family anytime I wanted. I do my job. Ketika ingin membuka teleponnya, Hakim tiba-tiba mati. Kepalanya meledak. Tentu semuanya pada bingung. Clyde berada di penjara. Terus jika dia berada di penjara, siapa yang membunuh Hakim? Apakah Clyde mempunyai bantuan luar? Nick bertemu Clyde. Nick bertanya, apakah puas dengan semua balas dendam ini? Clyde marah karena semua ini bukan cuma tentang balas dendam. Jika hanya balas dendam, Clyde bisa saja membunuh semuanya hanya dalam waktu sehari, bukan 10 tahun. Clyde berkata bahwa yang dia perangkan adalah semua ini, sistem peradilan yang rusak ini. Clyde memberikan tawaran lagi. Clyde ingin dia dibebaskan pada jam 6 pagi. Jika tidak, Clyde dengan tatapannya yang serius berkata bahwa dia akan membunuh semuanya. Malamnya, partner setia Nick yang bernama Sarah mulai bertanya, apakah yang dilakukan Nick waktu itu benar? Melakukan kesepakatan dengan Darby. Nick dengan percaya diri berkata bahwa kita membuat pilihan yang benar waktu itu. Tetapi Sarah agak ragu. Dia mengaku bahwa dia tidak tahu apakah Nick membuat pilihan yang tepat. Dan di balik keraguan itu tersirat satu hal. Apa yang terjadi kepada Clyde dan kota ini sekarang bisa jadi adalah konsekuensi dari keputusan yang mereka anggap dalam tanda kutip benar. Sudah jam 6 pagi dan terlihat tidak terjadi apa-apa. Nick ketawa. Dia berkata bahwa Clyde bukan Tuhan. Dia hanya mempermainkan kita. Kelihatannya Clyde hanya menggertak. Katanya dia akan membunuh semuanya jika Nick tidak mengeluarkannya dari penjara, tetapi kelihatannya semuanya aman-aman saja. Sampai Get some rest. Night, Jonas. Radio beacon. Real precise stuff, too. Could have taken out a lot more if you wanted to. beberapa petugas penjara masuk ke dalam mobil untuk pulang ke rumah dan salah satunya juga ada Sarah. Mobil mereka meledak dan semuanya meninggal dunia. Nick dan Jonas yang berada tidak jauh dari lokasi hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian itu. Detektif menemukan pemancar radio yang berfungsi mengirimkan sinyal aktif kepada bom yang terpasang di mobil. Anehnya, mobil Nick itu bersih, tidak ada bom. Nick dan Jonas bertemu dengan wali kota yang bernama April. Tentu, April marah. Kenapa? Karena kita mengurung pembunuhnya di penjara. Tetapi si pembunuh masih bisa membunuh. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Maka dari itu, April mengirimkan pasukan keamanan ke rumah Nick dan Jonas. Lalu, dia juga menyuruh Nick dan Jonas untuk mengendalikan situasi ini. Nick pulang dan dengan terpaksa dia menyuruh istrinya dan anaknya untuk pergi dari sini sementara ke tempat yang lebih aman. Nick masuk ke rumahnya dan di sana ada sebuah bingkai berisi potongan koran berita tentang Nick berjabat tangan dengan Darby bertahun-tahun yang lalu. Tentu Nick langsung melihat sekitar. Bagaimana seseorang masuk ke rumahnya dan meletakkan bingkai ini karena bingkai tersebut tidak ada sebelumnya. Seseorang masuk ke rumahnya dan meletakkannya di sana dengan sengaja. Nick dan detektif pergi ke penjara. Mereka mengeluarkan Clyde. Nick memukulinya cukup keras. Nick marah karena 6 orang tidak berdosa meninggal dengan tragis. Tetapi gilanya, Clyde berkata bahwa dia baru saja pemanasan. Seakan-akan ada sesuatu yang lebih besar lagi. Detektif menodongkan senjatanya ke kepala Clyde dan berencana untuk membunuhnya. Nick menyuruh detektif untuk jangan melakukannya. Semuanya menghadiri pemakaman. Jonas menangis karena Sarah merupakan wanita yang baik, cerdas, tulus, dan selalu berjuang demi kebenaran. Jonas juga mulai menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Sarah. Tetapi Nick membantah. Nick mengaku bahwa semua ini karena dia.
10 tahun yang lalu, Nick masih muda, masih ingin mengubah sistem. Tetapi lama-lama Nick terjebak di dalam permainan. Lalu dia sadar bahwa sistem yang mau dia ubah malah mengubah dirinya. Nick akhirnya mengakui apa yang selama ini dia sembunyikan, bahwa kompromi yang dia buat untuk mempertahankan rekor kemenangannya, keputusan yang dia anggap benar waktu itu, justru menjadi asal mula dari tragedi Clyde dan tragedi Sarah. Terjadi sesuatu yang mengejutkan ketika mereka semua naik ke mobil dan berjalan pulang. Ya, terjadi penembakan dengan robot canggih yang dikendalikan seseorang. Kejadian tersebut membuat Jonas dan beberapa orang lainnya meninggal dunia. Nick bertemu dengan April. Dalam keadaan berduka tersebut, mereka tidak menyerah. April menggantikan posisi Jonas yang sudah meninggal kepada Nick sebagai jaksa wilayah. Besoknya, April mengumpulkan para pejabat dan berkata bahwa dia merencanakan untuk menerapkan keadaan darurat di kota ini. Dia ingin menutup kota ini. Demi masyarakat, April juga ingin menugaskan polisi dan detektif selama 12 jam. Dia juga ingin menempatkan polisi bersenjata di setiap penjuru. Detektif menelpon Nick. Detektif mengatakan bahwa alat yang membunuh Jonas dan lainnya adalah robot. Biasanya digunakan sebagai robot penjinak bom di dalam militer. Dan robot ini anti peluru. Nick mendapatkan email dari pacarnya Sarah yang bernama Chester. Jadi sebelum meninggal, Sarah ditugaskan untuk mencari tahu pengeluaran apa saja yang perusahaan Clyde keluarkan tahun ini. Dan dia dibantu oleh pacarnya yang bernama Chester. Dan sekarang Chester berhasil menemukannya dan mengirimnya ke Nick. Terdapat 6 transaksi dengan nominal yang sangat besar. Setelah dicocokkan dengan daftar semua properti dari setiap industri yang dijual selama 10 tahun terakhir ini, ada satu harga yang cocok. Tandanya perusahaan Clyde membeli properti ini. Diceklah properti tersebut oleh Nick dan detektif. Sebuah gudang yang letaknya tidak jauh dari penjara di mana sekarang Clyde berada. Dan ya, mereka menemukan sesuatu yang benar-benar di luar nalar. Terdapat terowongan bawah tanah dan itu mengarah ke ruang pengasingan penjara di mana Clyde berada. Clyde selama ini bisa keluar masuk penjara sesuka hati. Dia tidak pernah terkurung, dia tidak pernah terisolasi, dia tidak pernah kehilangan kendali. Inilah alasannya Clyde membunuh teman selnya. Dia sengaja menciptakan kondisi agar dipindahkan ke ruang pengasingan. Ruangan yang terhubung langsung dengan terowongan rahasia ini yang dia buat. Dari sini, Clyde menjalankan seluruh operasinya. Pembunuhan hakim, kematian Jonas, dan petugas lainnya. Ledakan yang menewaskan Sarah dan para petugas penjara. Semuanya dilakukan saat Clyde ada di penjara. Padahal kenyataannya, dia keluar melalui terowongan, menjalankan rencananya lalu kembali lagi ke sel sebelum ada yang menyadarinya. Dengan terowongan ini, tiap serangan yang tampak mustahil menjadi mungkin. Get that right there. Look at this. This guy tunneled into prison. Semtex. He tunneled into every cell. Wanted to be transferred to solitary. He's not here. If he's not there, then where is he? Something going on tonight? He's got cameras everywhere. He's at City Hall. Detektif melihat bahwa sekarang
Clyde tidak ada di ruang pengasingan. Tandanya dia sedang beraksi. Ya, sekarang Clyde sedang menyamar menjadi petugas kebersihan di balai kota. Dia datang ke sana untuk menanamkan bom. Pas banget, sekarang ada rapat keamanan dengan para pejabat tinggi. Salah satunya adalah April, seorang wali kota. Nick dan detektif pergi ke sana secara diam-diam. Mereka tahu karena mereka menemukan surat tugas Clyde menjadi tukang bersih di balai kota. Nick bersama yang lainnya sudah di sana sementara Clyde sudah keluar. Nick menemukan bom jenis Malklinite dan bom ini dikendalikan melalui ponsel. Nick menyuruh detektif untuk jangan mengevakuasi gedung ini. Kenapa? Karena Clyde menyaksikan semuanya. Begitu dia melihat ada evakuasi gedung, Clyde akan meledakannya. Jadi apa yang dilakukan Nick? Dia pergi ke ruang pengasingan dan tepat sekali di sana dia melihat Clyde baru saja masuk ke ruang pengasingan lewat wastafel. Kini Clyde tahu bahwa Nick sudah tahu soal terowongan. Nick memberikan pernyataannya, membunuh semua orang-orang ini. Yang Clyde lakukan hanya menghancurkan kenangan akan putrinya dan menyebabkan rasa sakit sama seperti apa yang dia derita. Nick tidak mau ada kesepakatan lagi di sini. Nick berkata bahwa dia sudah tidak berbuat kesepakatan dengan pembunuh lagi. Di sini Clyde terkesan. Akhirnya Nick belajar untuk tidak melakukan kesepakatan dengan pembunuh. Nick berharap agar Clyde tidak menekan tombolnya. Tetapi Clyde minta maaf. Dia menekan tombolnya. Nick pun keluar dari sana dengan tenang, mengunci pintunya. Dan ternyata bomnya sudah dipindahkan ke sana, tempat di mana sekarang Clyde duduk. Clyde hanya bisa diam. Dia melepas gelangnya lalu menatap gelang tersebut sampai bom meledak. Dan hanya gelang itu yang mengingatkan dia akan momen terindah dengan istri dan putrinya. Karena gelang tersebut dibuat oleh putri kecilnya. Stand back, don't touch anything. Not when I... Looks like it's triggered by this cell phone here. Clyde is watching. He sees him evacuating, he will detonate this thing. April Henry. I have one simple question. Never seen anybody tunnel into prison before. So did you ever catch my accomplice? Yeah, all you're doing is destroying the memory of your daughter. I don't make deals with murderers anymore, Clyde. Well done. Bravo. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.